Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah firman yang kekal, firman yang berotoritas. Kami berdoa memohon pencerahan dari Allah Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik, dan firman-Mu dapat mengubahkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bersama-sama kita akan membaca Injil Matius, pasal 18, mulai dari ayat yang ke-21 sampai dengan ayat 35. Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35, demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman dan memelihara dalam hidup kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya berharap kita tetap bersemangat. Kita sudah memasuki minggu kedua bulan September, dan kita masih tetap beribadah dengan setia di rumah kita masing-masing. Kita tetap berdoa supaya situasi ini, pandemi COVID ini kiranya dapat segera berakhir. Tetapi mari kita tetap menjaga protokol kesehatan sebagaimana diaturkan pemerintah. Kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan, dan tema khotbah minggu ini adalah diampuni untuk mengampuni. Itulah tema kita. Diampuni untuk mengampuni. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Matius pasal 18, jikalau kita membaca mulai dari ayat pertama, Tuhan Yesus sedang mengajar murid-muridnya tentang prinsip hidup warga kerajaan surga. Salah satu penekanan penting di dalam kerajaan surga berbicara tentang kasih. Tuhan mengasihi orang berdosa, karena itu ia mengampuni. Ia pun mengajarkan agar umat yang sudah ditebus, yang sudah diampuni, juga hidup di dalam kasih dan mau saling menerima, saling mengampuni satu dengan yang lain.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perikop yang kita baca diawali dengan sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh Petrus kepada Yesus. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Dalam ayat 21 kita baca itu. Petrus sendiri sudah menyebut angka 7 sebagai jawabannya. Mengapa Petrus menyebut angka 7? Apakah itu merujuk pada Amsal 24 ayat 16? Memang di sana disebutkan sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Juga di dalam kitab Nabi Amos pasal 2 ayat 1, di sana disebutkan sebab 3 perbuatan jahat bahkan 4 lalu selebihnya tidak akan diampuni lagi oleh Allah. Ataukah Petrus sedang memiliki persoalan pribadi? Tidak dijelaskan secara detail di sini. Namun dalam perikop sebelumnya, sebagaimana kita dengar khotbah minggu yang lalu, memang ada persoalan antar saudara dan itu membutuhkan penyelesaian. Jadi, Petrus ingin mengetahui pendapat Yesus secara pribadi. Apa jawaban Yesus? Kita bisa lihat jawaban Yesus di dalam ayat yang ke-22. Yesus berkata kepadanya, maksudnya bukan 7 kali. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Itulah jawaban Yesus. Yesus menjelaskan bagian ini dengan sebuah perumpamaan. Perumpamaan tentang hal kerajaan Allah. Ada seorang raja yang sedang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Dalam prinsip kerajaan surga, sebagaimana kasih yang tadi saya sudah sebutkan di awal, kasih yang tidak terbatas, maka pengampunan pun tidak boleh dibatasi hanya sampai 7 kali. Apalagi hanya sampai 1, 2, atau 3 kali. Seperti kata seorang penyanyi, saya lupa namanya. Kalau sampai 3 kali katanya, wah itu sudah tidak ada lagi kesabaran. Jangan menghitung kesalahan orang lain, tetapi mengampuni kesalahan hendaknya menjadi gaya hidup orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus. Menjadi gaya hidup orang-orang yang menyebut sebagai anggota, sebagai warga kerajaan surga. Kenapa harus demikian? Karena Kristus pun sudah melakukan hal yang demikian. Dia sudah memberikan contoh bagaimana mengampuni orang-orang berdosa. Bahkan sampai dia menderita di atas kayu salib, tetap dia berdoa, dia memohon, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Demikian doa Yesus kepada Bapaknya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapa yang bisa menjadikan pengampunan sebagai gaya hidup atau sebagai kebiasaan rohani? Tentu orang yang sudah diampuni. Ini hal yang pertama. Orang yang sudah diampuni, orang yang sudah mengalami pengampunan. Pertanyaannya, bagaimana seseorang mengalami pengampunan? Pengampunan adalah karya Allah 100%. Pengampunan adalah karya Allah 100%. Bukan 99,9. Karya Allah di dalam diri orang percaya. Bahwa melalui pengampunan dosa yang sudah dikerjakan melalui Kristus Yesus di atas kayu salib. Setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh jalan atau akses masuk ke dalam kerajaan surga. Penekanan tentang pengampunan yang merupakan karya Allah 100% ini sangat penting. Yang menunjukkan bahwa manusia yang berdosa memang tidak punya andil untuk mendapatkan pengampunan dengan usahanya sendiri. Manusia berdosa memang tidak layak, tidak memenuhi syarat apapun untuk mendapatkan pengampunan. Kecuali Yesus yang memberikan pengampunan itu. Jadi di sini kita lihat ada ilustrasi, ada perumpamaan yang diberikan oleh Yesus. Seorang raja yang kemudian mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Dan dikatakan di sana ada seorang hamba yang memiliki banyak hutang. Hutangnya itu 10.000 dinar. Apa yang kita pelajari dari perumpamaan ini? Pertama, bahwa manusia telah berdosa.
Dan keberdosaan manusia itu adalah keberdosaan yang total, keberdosaan yang sempurna. Kisah perumpamaan ini bercerita tentang seorang hamba yang memiliki 10.000 talenta hutang. Ya, hutangnya 10.000 talenta dalam ayat 24. Jadi, kalau ini kita coba kalkulasi, kita coba hitung dalam hitungan sekarang, 10.000 talenta dikali 6.000 dinar, dan disebutkan upah seorang pekerja hari itu adalah 1 dinar. Jadi katakanlah hari ini upah pekerja 100.000. Maka 10.000 kali 6.000 dinar kali 100.000 rupiah, dirupiahkan begitu ya. Maka itu bisa berkisar 6 triliun rupiah. Wah, ini jumlah yang sangat besar. Ini menggambarkan tentang dosa yang begitu besar. Bahwa hutang dosa kita itu sangat besar. Dan karena keberdosaan kita, semua manusia sudah berbuat dosa, dikatakan telah kehilangan kemuliaan Allah dalam Roma 3:23. Maka tidak seorang pun yang bisa melunasinya. Yang kedua, bahwa manusia tidak dapat melunasi hukuman dosa. Sebagaimana saya singgung sebelumnya. Dalam ayat 25 menjelaskan bahwa ia atau hamba itu tidak mampu melunaskan hutangnya. Bagaimana mungkin seorang yang mengalami keberdosaan bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Itu tidak mungkin. Siapakah manusia yang sempurna yang dapat menyelesaikan masalah dosa ini? Tidak ada. Itulah sebabnya Rasul Paulus menuliskan dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9 bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia, adalah anugerah semata-mata, bukan hasil usahamu. Itu bukan pekerjaan manusia. Itu adalah pemberian Allah. Dan yang dikerjakan secara tuntas melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Yang berikutnya, bahwa manusia harus merendahkan diri, memohon belas kasihan. Ayat 25 bagian B menjelaskan tentang hukuman yang harus ditanggung oleh orang yang berhutang itu. Raja itu memerintahkan supaya ia dijual, bukan hanya ia, tapi beserta anak istrinya dan segala miliknya. Untuk apa? Untuk membayar hutangnya. Inilah kesempurnaan hukuman dari pendosa, yaitu maut. Tetapi Allah dalam kesempurnaan kasih-Nya memberikan jalan keluar kepada manusia berdosa. Kasih-Nya yang besar itu dapat dialami atau dapat kita alami ketika kita meresponinya dengan cara bagaimana? Merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan. Ia menyadari dan mengakui dosa dan keterbatasannya. Dia berserah. Tapi kemudian dikatakan di sini bukan hanya berserah, dia menyembah kepada Tuhan itu. Dalam ayat 26. Dan oleh belas kasihan dia pun dibebaskan dan hutangnya dihapuskan. Dalam ayat 27 kita bisa baca di sana. Puji Tuhan, dia mengalami kebebasan. Saudara dan saya, jemaat sekalian, apakah kita sudah mengalami pengampunan dari Tuhan? Apakah saudara sudah mengalami kebebasan dari dosa? Apakah saudara sudah mengalami kemenangan? Amin. Ketahuilah bahwa itu semua adalah kasih karunia. Itu adalah anugerah Tuhan semata-mata. Maka yang kedua yang sangat penting juga diperhatikan melalui bagian ini. Kalau saudara dan saya sudah diampuni, maka mari kita mengampuni. Mengampuni dengan segenap hati. Inilah seharusnya menjadi sikap setiap orang percaya yang sudah mengalami kasih karunia dari Tuhan. Bahwa dia harus mau. Selain memang harus bersyukur pertama-tama. Tetapi harus menjadi pribadi yang mau merendahkan dirinya. Bertanggung jawab atas kasih karunia yang Tuhan berikan. Setiap kali kita mengingat kasih karunia Tuhan yang begitu besar, yang begitu berlimpah di dalam kehidupan kita, maka seharusnya juga kita harus memiliki kemurahan hati, memiliki belas kasihan, sebagaimana Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Memiliki belas kasihan kepada orang lain yang berdosa, yang masih diperbudak oleh dosa, supaya mereka pun dapat mengalami kebebasan, mengalami kemenangan. Namun apa yang terjadi dalam kisah ini, saudara-saudara?
Dalam ayat 28 dijelaskan bahwa ketika hamba yang sudah bebas itu, dia bertemu dengan seorang hamba yang lain yang berhutang kepadanya hanya 100 dinar saja. Ia pun mencekiknya, lalu memaksanya agar segera membayar hutangnya. Orang itu pun sudah memohon, sabarlah dahulu, aku akan bayar. Tetapi ternyata permohonan itu tidak ditanggapi. Yang dilakukan adalah dia menjebloskannya ke dalam penjara. Sampai suatu saat dia bisa melunaskan hutangnya. Saudara-saudara, ini sungguh-sungguh keterlaluan. Ya, kalau penyanyi berkata, sungguh terlalu. Ini kejam. Ini sadis. Ini sangat menyedihkan. Bukan hanya menyedihkan kawan-kawannya, tapi juga menyedihkan sang tuan, sang raja yang sudah menyatakan belas kasihan kepadanya. Berapa 100 dinar itu? 100 dinar dapat diperkirakan mungkin 100 juta rupiah dengan uang rupiah. Memang itu juga termasuk jumlah yang besar. Tetapi jika dibandingkan dengan 6 triliun, maka sesungguhnya 100 dinar itu sangat kecil, sangat sedikit jumlahnya. Nah, saudara, bagian ini mengingatkan saya, mengingatkan kita sekalian, bahwa kesalahan saudara kita tidak seberapa bila dibandingkan dengan dosa kita kepada Tuhan. Kesalahan saudara kita, kesalahan sesama kita kepada kita, itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan dosa saya, dengan dosa kita kepada Tuhan. Jadi, jangan hanya melihat selumbar di mata orang lain, tetapi tidak sadar bahwa ada balok di matamu. Selanjutnya, apa yang dilakukan hamba yang lain ini? Sama dengan yang dilakukan ketika dia berhadapan dengan sang raja. Dia bersujud, dia memohon belas kasihan. Tapi hamba yang telah diampuni itu tidak mau mengampuni, tidak mau memberikan pengampunan. Ini juga seringkali terjadi di dalam kehidupan, baik orang-orang yang sudah mengaku dirinya orang Kristen, yang sudah mengalami pengampunan, tapi masih sulit mengampuni. Mengapa? Karena ego pribadi, menganggap diri benar, menganggap bahwa dia lebih layak, lebih baik, dan sekaligus menganggap remeh kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus mengingat bahwa kasih karunia Tuhan itu disebut kemurahan, tapi tidak murahan. Kasih karunia Tuhan harganya mahal. Dengan darah Kristus. Tidak bisa digantikan dengan emas, perak, atau apapun. Dan saudara harus tahu, harus ingat bahwa tidak ada pengampunan tanpa pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Maka seharusnya kita bersyukur. Kita tetap hidup di dalam kerendahan hati, hidup di dalam belas kasihan, melihat orang-orang lain yang membutuhkan belas kasihan, membutuhkan pertolongan. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa yang merupakan kesimpulan dan aplikasi bagi kita? Bahwa hutang dosa kita yang sangat besar sudah dilunaskan melalui pengorbanan Kristus. Itu hal yang pertama. Kita bersyukur atas karunia Tuhan yang begitu ajaib, begitu agung. Pengampunan dosa membawa kita kepada kepastian keselamatan, sehingga kita menjadi warga kerajaan surga. Saudara dan saya, kita adalah warga kerajaan surga. Maka sebagai anak-anak Tuhan, hendaklah kita hidup di dalam kerendahan hati. Hidup di dalam persekutuan yang indah, di dalam penyembahan yang benar kepada Tuhan. Tapi yang kedua, bahwa Tuhan mengajar kita supaya kita saling mendoakan, tetapi juga saling mengampuni sebagai bukti bahwa kita sudah mengalami pengampunan dari Tuhan. Diampuni untuk mengampuni. Itulah tema kita pada hari ini. Jika kita tidak melakukannya, maka Tuhan bukan hanya sedih, tapi juga marah. Perhatikan ayat 32-34. Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu sudah kuhapuskan. Bukankah, dikatakan di sini, di dalam ayat yang
ke-33. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Orang yang sudah diampuni seharusnya mengampuni. Jika tidak, maka dia pun pasti tidak akan mengalami kesenangan, tidak akan mengalami ketenangan. Dia akan merasa tertuduh di dalam hidupnya. Saya kira saudara dan saya pasti pernah mengalami hal yang demikian. Rasanya tidak tenang gitu ya. Kenapa tadi saya harus marah seperti itu? Kenapa saya tidak bisa memaafkan pasangan saya, memaafkan anak saya, memaafkan rekan saya? Dan itu membuat kita rasa kayak gelisah begitu, merasa tertuduh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kapan dia akan merasakan kelegaan? Sampai dia dikatakan bisa melepaskan pengampunan. Saudara, pengampunan adalah anugerah, sekali lagi anugerah, tapi itu juga perintah. Memang bagi sebagian orang tidak mudah untuk mengampuni. Bahkan ada yang bertahan sampai mati, hidup di dalam kebencian terhadap sesamanya. Ada yang seperti itu karena sakit hatinya. Tapi pertanyaannya, adakah untungnya kita memendam kebencian? Adakah untungnya kita memendam sakit hati? Adakah untungnya kita mempertahankan ego kita? Saya kira tidak ada. Tidak ada sama sekali. Saudara, Tuhan tidak memberikan perintah kepada kita melampaui kemampuan kita. Kasih-Nya selalu mendahului tuntutannya. Kalau Tuhan mau supaya kita mengampuni, itu karena Dia sudah lebih dahulu memberikan kita pengampunan. Apa yang terjadi jikalau kita tidak mau memaafkan? Apa yang terjadi jikalau kita tidak mau mengampuni saudara-saudara kita? Di dalam ayat 35, di sana dikatakan, jikalau kita tidak mengampuni dengan segenap hati, maka Bapa di surga tidak akan mendengarkan doa kita. Selanjutnya dikatakan bahwa berkat pun akan tertahan. Berkat-berkat yang sebenarnya Tuhan sediakan akan terhalang sampai kita mau memberikan pengampunan terhadap saudara kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sesungguhnya Tuhan Yesus menyampaikan bagian ini, menyampaikan hal ini supaya kita, anak-anaknya, memiliki kebahagiaan. Supaya doa kita yang dijawab oleh Tuhan dan karena kemurahannya, maka berkat disediakan bagi kita. Tema ini sangat penting bagi saya, bagi kita sekalian. Kita sudah diampuni, maka kita juga harus mau mengampuni. Memberikan pengampunan, memberi maaf, itu akan memberikan kita kelegaan, memberikan kita ketenangan, memberikan kita kebahagiaan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menerapkan firman-Nya dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menolong kami, Engkau sudah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami sadar ya Tuhan, bahwa kami seringkali gagal di dalam melakukan firman-Mu. Karena itu kami memohon pertolongan Roh Kudus, supaya kami tetap hidup di dalam kasih karunia. Kami mau mengampuni, kami mau menerima satu dengan yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.